Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita pada hadis yang ke-68. Kita baca bersama bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki, ayah atau suami, menafkahi keluarganya dengan niat mencari pahala dari Allah, maka nafkahnya itu dihitung sebagai sedekah baginya. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih berada dalam hadis seputar tentang nafkah untuk keluarga. Hadis yang ke-68 dari sahabat Rasul Abi Mas'ud Al-Badri, seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr Al-Badri, yang bernama Uqbah bin Amr, dapat julukan Al-Badri. Dikatakan oleh ulama ahli hadis, bukan berarti beliau orang yang hadir perang Badar. Beliau sahabat Rasul yang tidak perang Badar, artinya tidak hadir, cuman dikarenakan beliau berasal dari wilayah Badar. Ulama lain berkata, karena beliau pernah nazala bi'ri Badrin, pernah meminum daripada sumur Badar, maka dinisbahkan sebagai Al-Badri. Beliau seorang sahabat dan ulama di antara para sahabat dekat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dekat juga dengan sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Tidak diketahui secara tepat beliau wafat tahun berapa, tapi ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Tapi yang jelas, Abi Mas'ud ini yang bawa hadis ini salah satu orang kepercayaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kota Kufah, Irak. Bahkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin perang Siffin, yang menjadi wali kota sedekah yang kita kasih 50, 10, 100, 200, 300 untuk keluarga kita, subhanallah, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah dan amalan wajib. Dan kalau kita ingin tahu amalan yang paling disukai oleh Allah ketika seorang hamba menjaga ibadah wajib, semakin kita disiplin menjaga nafkah, semakin Allah sayang sama kita. Dalam hadits qudsi, ma tagarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilaih mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada amalan ibadah yang wajib dia kerjakan untukku. Apalagi orang yang menjaga ibadah wajib ini meliputi kehidupannya dengan ibadah yang sunnah. Sudah dia disayang sama Allah karena ibadah wajibnya yang bagus, ibadah sunnahnya juga bagus. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba berusaha senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah
melainkan dengan itu aku akan cinta kepada orang itu. Amin. Jadi harus balance. Nafkah wajib, ibadah sunnah juga wajib. Antara wajib dan sunnah harus seimbang. Ada orang yang seperti itu berlangsung terus menerus, subhanallah dia mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah SAW. Ada orang yang tidak balance, menjaga yang sunnah tapi yang wajib teledor. Contohnya dia rajin bantu orang, rajin bersedekah keluar, tapi istri dan anaknya bahkan ibu bapaknya yang sudah tua renta kelaparan dia tidak peduli. Kalau kita tidak kasih orang miskin, ibu bapak tidak dosa. Kenapa? Karena ibadah sunnah. Tapi kalau ada kelebihan harta, kita kasih supaya dapat pahala. Tapi ketika kita tidak kasih nafkah untuk istri dan anak dan orang tua kita, maka kita berdosa. Karena itu ibadah wajib. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka bersedekah tidak boros, tidak berlebihan. Walam yaktaru, tapi tidak juga kikir. Itu orang yang beriman. Ke orang bantu, ke keluarga nggak pelit. Itu orang yang beriman. Wa kana baina dzalika qawama. Yang demikian itu adalah sifat orang-orang yang bijak melakukannya. Mudah-mudahan kita masuk ke dia. Dalam hadis ini kalau kita lihat ada kalimat yahtasibuha. Ketika seorang memberi nafkah kepada dengan sedekahnya itu dapat pahala. Ketika kita kasih nafkah untuk istri anak, sehingga ulama mengatakan kalau kita memberi nafkah tanpa niat nggak dapat pahala. Dikasih contoh gambaran hadis lain. Rasul pernah bersabda kepada Imam Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lau anfaqta tabtagi biha wajhallahi illa ujirta alaih hatta ma taj'alu fi imratik. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan nafkah karena Allah, niat karena Allah, mengharap ridho Allah, tagarrub kepada Allah, melainkan kamu dikasih pahala. Bahkan makanan yang kau sampaikan sampai ke mulut istrimu itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus pakai niat. Ulama yang lain mengatakan nggak perlu niat. Ente kasih duit istri, kasih duit anak, kasih duit ibu bapak, kasih makan mereka, nafkahi mereka, tanpa niat pun dikasih pahala sedekah oleh Allah SWT. Nggak perlu pakai niat. Dulu istrinya Rasul, Ummu Salamah, dia punya anak. Sebelum nikah sama Rasul punya anak. Setelah nikah sama Rasul minta izin, ya Rasulullah boleh nggak saya nafkahi anak saya? Jawaban Nabi, qala na'am, laki ajra ma anfaqti alaihim. Silahkan kata Nabi, apa yang kau infakkan untuk anak-anakmu itu pahala untukmu. Kau kasih anak-anakmu tanpa niat pun, kata ulama, sebagaimana hadis ini, orang yang memberi nafkah untuk keluarganya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ngasih makan istri, ngasih pakaian istri, ngasih makan anak, ngurusin orang tua. Dalam hadis yang sahih pun, Rasul pernah bercerita zaman-zaman dahulu, ada perempuan di Bani Israel, perempuan yang dikenali tidak baik. Tapi dia dengan ikhlasnya ngasih minum seekor anjing. Dengan itu Allah ampuni dosanya. Ngasih minum seekor anjing. Dengan itu ghafarallahu laha azza wa jalla. Dengan itu Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau yang kita kasih makan manusia? Bagaimana jika kalau manusia itu al-agrabuna aula bil ma'ruf? Anak kita, istri kita, ibu bapak kita, maka pahalanya sungguh lebih besar. Semoga menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Harta yang kita cari nanti di hari kiamat Allah tanya. Dapatnya dari mana?
Allah tanya. Keluarnya kemana? Allah tanya. Fi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dalam hadis nanti di hari kiamat Allah tanya, kamu kerja di mana? Dapat duit dari mana? Kau infakkan kemana? Kalau kita tidak balance, tidak adil, tidak seimbang, tidak bijak kepada sahabat kita royal, kepada keluarga, tidak dari nafkah yang kita dapati, nanti bakal ditanya sama Allah SWT. Nafkah itu apa? Nafkah itu sering kita dengar. Nafkah itu diambil dari bahasa Arab makhudun minal infaq wa huwal ikhraj. Nafkah itu pengeluaran. Maksudnya pengeluaran yang disebut nafkah, ta'amu wajibin li zaujatin wa khadimiha. Awil asla alal furu, awil furu alal usul, aw limamlukin ala malikin. Nafkah itu memberi sandang, pangan, papan untuk istri dan pembantu yang membantu di rumah, atau anak kepada orang tuanya, atau orang tua kepada anaknya, atau majikan kepada budaknya. Itu nafkah. Munculnya nafkah ini gara-gara 3 sebab. Yang pertama karena nikah. Di dalam kitab Yaqutun Nafis disebut sabab musabab nafkah itu 3. 1, an-nikah, pernikahan. Kedua, qarabatun, kekerabatan. 3, milkun, kepemilikan. Gara-gara 3 ini orang wajib ngeluarin nafkah. Betul? Gara-gara nikah, gara-gara kekerabatan, gara-gara kepemilikan. Anda punya budak. Gara-gara 3 hal ini orang wajib mengeluarkan nafkah. Nafkah ada berapa, Bib? Ada 5. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya singkat, nafkah ada 5. Yang pertama, nafkah untuk diri kita sendiri. Sebelum orang lain. Ya, sebelum orang lain, diri kita. Jangan Anda tidak makan, istri anak Anda tidak makan juga. Yang pertama, Anda harus makan. Anda kuat, bisa mencari rizki, bekerja untuk menghidupi istri anak. Betul? Saudara pernah naik pesawat? Ini dari tampang-tampangnya kelihatan. Kalau kita naik pesawat, sebelum terbang itu ada pengumuman. Apa yang diumumin? Nanti kalau ada sesuatu akan jatuh dari kabin, apa nih? Masker oksigen. Betul? Apa katanya? Sebelum Anda kasih anak Anda dulu pakai. Betul? Ini yang udah pernah naik tahu nih. Kecuali naik helikopter. Dalam riwayat Imam Jabir, ada sahabat jual budak. Dari Bani Adirah datang kepada Rasul, minta tolong dijualin budaknya dengan harga 80 dirham. Nabi umumin, siapa yang mau beli budak ini? Ada sahabat beli. Ini ya Rasul duitnya. Dipegang sama Nabi, dipanggil nih. Sahabat yang memiliki budak. Nih, budaknya itu udah laku. Ini duit 80 dirham, ambil. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Manfaatin ini duit untuk dirimu dulu. Kalau lapar makan, maksudnya begitu. Gak punya baju, beli baju, jangan sampai telanjang. Kamu bisa bersedekah dengan ini. Fa in fadula 'alaika syai'un fali ahlik. Kalau masih ada lebih, nafkahin keluargamu. Wa in fadula an ahlika syai'un, kalau masih ada lebihnya lagi, bini sudah, anak sudah, ibu bapak sudah, fali qarabatik, maka kasih ke kerabatanmu, family, paman, bibi, kalau orang Betawi encang, encing, apalagi engkong, ya. Kalau mereka sudah, wa in fadula an dawi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Kalau mereka sudah, ya kasih yang lain. Tetangga, teman. Pokoknya beramal saleh. Pertama, ibda binafsik. Ente dulu. Itu nafkah yang pertama. Yang kedua, an-nafaqatu al-furu alal usul. Nafkah bapak untuk anaknya.
Bapak wajib nafkahin anak. Syarat yang pertama, bapak itu berkecukupan. An yakuna musiran. Yang kedua, an yakunal waladu fakiran. Syarat yang kedua, emang anaknya fakir. Nafkah ada 5. 1 untuk diri. Kedua, bapak kepada anak. Ketika sang bapak syaratnya mampu. Syarat yang kedua, anaknya memang fakir. Fakir itu karena 3 sebab. Imma an yakuna fakiran junun. Boleh jadi emang anaknya fakir karena gila. Atau karena fakiran zamana, cacat. Atau karena fakiran sogiran. Atau dikarenakan itu anak masih kecil. Maka wajib orang tua menafkahi anaknya. Yang laki maupun perempuan harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Betul? Itu yang kedua. Yang ketiga, an-nafaqa al-asl 'alal furu, nafkah dari anak untuk ibu bapaknya. Jangan karena nikah lupa sama orang tua. Dosa besar. Orang tua tidak boleh dilupakan. Termasuk nafkah. Hukumnya wajib, Bib? Naam, wajib. Syaratnya ketika sang anak musiran, mampu. Dan orang tua fakiran, miskin. Atau dia bekerja tapi penghasilan tidak cukup menutupi kebutuhannya. Kata ulama, bapak yang tua, ibu yang tua, kerja atau tidak kerja, anak wajib menafkahi mereka. Ibu wajib nggak dinafkahin, Bib? Apalagi karena 2 hal. Yang pertama, sang bapak sudah tidak mampu menafkahi. Lalu sang bapak sudah meninggal dunia, maka anak wajib menafkahi ibunya. Bahkan ibu ini saking pentingnya, jikalau satu rumah tangga semuanya miskin, ada nafkah yang harus disumbang kepada siapa? Pertama kali kepada anak yang paling kecil, istri, anak yang paling kecil, ibu, bapak, anak yang paling tua, baru kakek. Itu nafkah dari anak untuk orang tua. Syaratnya diantaranya yang ketiga, an la yakunal makfiyatun an nafqati zawjiha. Dia punya ibu orang miskin, nggak bisa nafkahin bapaknya yang sudah tua, maka anak itu wajib menafkahi ibu bapaknya. Yang keempat, nafaqatuz zauja ala zauj, nafkah suami kepada istri. Apa saja, Beb, yang harus dinafkahi suami kepada istri? Dari segi 3 hal. Yang pertama, al-udum, makanan, pangan. Yang kedua, al-kiswa, sandang. Yang ketiga, sakan, yaitu papan. Sandang, pangan, sandang, papan. Makanannya kasih yang benar, pakaiannya kasih yang benar, tempat tinggal yang di mana kamu tempat, di situ istrimu ikut. Wa tawabiha, termasuk perlengkapannya. Itu nafkah suami kepada istri. Yang kelima, nafaqatun ukhra, nafkah yang lain. Nafkah yang lain terbagi 2. Yang pertama kepada binatang. Kita semua miara binatang. Mungkin sebagian besar di sini ada yang miara binatang. Nggak ikan, burung. Betul? Kalau ada yang miara singa, ya mungkin 1-2 orang. Ini binatang yang kita pelihara wajib dinafkahi. Binatang terbagi 3. Ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan, ada yang ghairu muhtaram. Yang pertama, binatang yang kita pelihara di rumah yang bisa dimakan. Wajib kita kasih makan. Kalau nggak dikasih makan, bagaimana, Bib? Jual. Nggak mau dijual, potong ente makan. Yang kedua, binatang yang tidak bisa dimakan. Piara kucing, piara burung emprit, piara anak singa. Wajib dinafkahin, wajib kasih makan. Kalau enggak, jual. Atau kasih kepada orang yang bisa memberi makan dia. Ada lagi binatang yang tidak muhtaram, maka enggak usah diapa-apain urusan dia. Nafkah ukhra yang kedua, Anda tanam pohon. Yang Anda petik buahnya, maka wajib untuk Anda merawat pohon itu, menyirami dan sebagainya. Hadirin wal hadirat, itulah 5 nafkah. Dan perlu yang perlu kita perhatikan,
apapun yang kita keluarkan untuk orang lain diganti sama Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kau keluarkan untuk Allah, apapun itu, Allah bakal ganti. Amin. Makanya kata Nabi dalam hadis, anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Sedekahlah, infakkanlah, nafkahilah, kamu akan dikasih anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.